Oke teman-teman, kita nanti lihat ke lokasi ke lapangan. Nah saat ini sekarang kita sedang berada di blok A2 nomor 1. Nanti kita lihat di sini ada blok A2, blok A3, blok B1, blok B2, blok B3, blok C1, blok C2, blok D1, blok D2, dan blok D3. Nah, yang sedang dibangun saat ini adalah blok E1 dan blok E2. Nah, ini ke belakang masih ada nanti lahan efektif atau perluasan. Nah, ini lokasi gerbangnya. Tadi kita masuk dari sini. Sini dan security-nya. Nah, ini rencana untuk kantor pemasarannya nanti di sini sedang proses pembangunan tadi. Oke, kita jalan-jalan. Nah, ini adalah blok A2. Ini saya berada di blok A3. Suasananya ini blok B1 ya. B1 Oke, untuk nanti jalan ya. Kenapa dia jalan ini dibuat lebih rendah? Karena untuk nantinya dibuat atau dikasih batu kapur sirtu untuk pengerasan jalan sebelum dicor. Makanya dibuat tanahnya konturnya lebih rendah daripada kapling. Nah, ini saya berada di blok B1 saat ini. Ini blok B1. Ini dari depan pun tidak jauh ya ke blok E itu. Cuman beberapa jarak saja. Nah, ini blok B2 di depan saya. Ini blok B2. Kita melihat suasana sore hari di perumahan Puri Asri 3 Cilengsi Jonggol ini. Angin sangat segar, seliwir-seliwir. Bisa terlihat anak-anak sangat mudah menerbangkan layangannya ya. Anginnya segar banyak. Oke, ini di blok B3 sekarang saya berdiri. Maaf, B2 maksud saya. Ini blok B2. Ini blok B2. Nah, untuk perumahan Puri Asri 3 ini untuk arah bangunannya menghadapnya, sekarang saya posisi bayangan saya itu ada di arah timur nih, timur. Nah, ini persis saya di pinggiran rumah ya. Nah, ini timur.
Dan berarti di belakang saya ini arah matahari ini dari barat. Jadi rumah di sini menghadapnya itu utara selatan. Nah, ini utaranya itu ke arah kantor pemasak, ke arah rumah contoh, dan selatannya itu ke arah belakang. Nah, tapi untuk yang ke arah belakang ini masih agak ke timur. Saya dapat nyerong ke timur ya, bisa dilihat dari bayangan. Oke, kita lanjut ke sono. Ini adalah di blok B3 ya. Nah, ini blok B3 nya teman-teman. Oke, blok B3 nya. Nah, rencananya di sini nanti yang akan dibangun di tahap pertama itu sekitar hampir 500 unit, dan tahap berikutnya nanti 1500 unitan. Oke, kita menuju ke blok C1. Nah, ini jalan dulu ya, jalan dulu rumah. Ini blok C1. C1. Nah, ini ada jalan lagi yang tanahnya ada tanah ini untuk nantinya batu kapur dan sirtu, baru di atasnya kita cor untuk jalannya, karena coran lebih kuat ya ini dibandingkan dengan aspal atau paving block. Suasananya masih asri ya, masih banyak pepohonan hijau. Namanya pun hanya dibuat menjadi Puri Asri sesuai dengan namanya. Oke, kita lihat ke blok C2. Nah, ini saya berada di blok C2. Ini suasananya di blok C2. Suasana di blok C2. Oke. Nah, kita geser ke blok. Wah, ada burung terbang. Burung puyuh kayaknya itu. Ini jalan, ini kita pindah ke blok D1. Nah, ini dia D1 teman-teman. Nah, itu nanti jalan utamanya ya dari arah sana. Jadi di sini satu jalur utama, yaitu dari gerbang lurus mentok, nanti ke kanan lurus. Nah, ini ke sini ke kanan. Ini jadi jalur utamanya. Ini adalah jalur pemukiman. Ya baik, ini di blok saya D1. Kita bergeser ke blok
D2. Nah, untuk informasi di blok yang saat ini sedang dipasarkan itu yang masih kosong couplingnya itu di blok D2 ya teman-teman. Tapi sudah banyak juga yang ke booking, kurang lebih sekitar 30%-an. Kita sistemnya kita buka satu blok penuh kita bangun, satu blok penuh kita bangun, dan tidak bisa mengacak milik coupling. Nah, saat ini inilah yang sedang kita pasarkan di blok D2 ini, dan ini pun sudah hampir kurang lebih 30% sudah terbooking, terutama yang hook ya, pojok-pojok di sini sudah terbooking nih, 4 unit pojokan. Tuh. Nah, untuk setiap DP-nya di sini berbeda-beda ya teman-teman. Ini untuk informasi. Saat ini di blok D2 ini DP-nya itu 8 juta, booking fee 1 juta, jadi totalnya ini 9 juta. Nah, nanti ketika makin pindah per bloknya ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan DP setiap bloknya ya. Karena dari pengalaman kita yang dari blok E2 itu DP masih 5 juta di luar booking fee ya teman-teman. Nah, blok E1 itu DP-nya 6 juta, naik 1 juta. Nah, sekarang di blok D2 ini DP-nya itu 8 juta, naik 2 juta. Jadi semakin cepat teman-teman ngambil di sini, booking di sini, itu akan diuntungkan dengan DP-nya yang lebih kecil dibanding nanti, walaupun memang posisinya nanti tidak jauh lah, hanya berbeda beberapa blok saja, lumayan itu. Nah, ini blok D2 ya teman-teman. Kita lihatnya di blok D3 ya. Nah, untuk blok D3 ini hanya satu baris ya, intinya tidak hadap-hadapan, tidak belakang-belakangan atau pantat-pantatan. Jadi hanya satu baris saja karena di belakangnya sudah ada kebun. Nah, ini dia, ini suasananya blok D3. Nah, untuk belakang ini ada sedikit tebing, nantinya akan diturap ya, diturap, ditahan, bisa dicor atau pakai batu kali pondasi untuk menahan longsoran ya. Nah, karena itu yang blok D3 ini saat ini belum dipasarkan dulu. Ini nanti untuk next selanjutnya. Saat ini kita memasarkan blok D2 ini. Oke teman-teman, kita lihat ke blok E2 ya. E2 maaf, maksud saya E1 dulu nih, karena berurut ya. Nah, E1 ini sudah sold out dan sedang dalam proses pembangunan nih teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini saya berada di depannya blok E1 nomor 1 ya. Oke, kita lihat. Ini blok E1 nomor 1. Ini hook pojok. Nah, ini nanti untuk ruang tamunya. Ruang tamu ini untuk kamar depannya. Ini untuk kamar belakangnya ya. Nah, dan ini nanti untuk halaman belakangnya. Dan kamar mandinya di sini teman-teman, udah di belakang. Enak, gak usah pindah lagi. Dan ada seluk betonnya ya, sebelum pasang batako jadi kuat kokoh. Oke, untuk di sini nih kelebihannya yang sering kita ulas, yaitu ada bonus dinding pembatas belakang ini teman-teman 1 meter. Dan ini double dinding ya, maksudnya itu jadi
2 dinding atau 2 batako. Nah, bisa kita lihat ini 2 batako, dan nanti ketika nambah tinggal kita teruskan dinding kita aja kalau mau ditutup full ya. Ini maksudnya double dinding, ini 2 batako gini ya, karena ada beberapa perumahan lain yang masih 1 dinding atau single dinding, itu jadi cuma 1 batako. Oke. Nah, ini besinya juga menggunakan besi diameter 10 untuk tulangannya, dan untuk cincinnya begelnya itu besi diameter 8 ya. Nih, besi diameter 10. Ini besinya pun kita sudah pakai besi yang SNI ya teman-teman, yaitu besi SNI maksudnya besi udah standar nasional Indonesia. Nah, besi 10. Oke, ini saya sekarang masih berada di blok E1. Ini tepatnya di belakang rumahnya yang blok E1 nomor 1. Nah, ini kita pengerjaannya dari nomor 1 berurut ya ke nomor lebih besar. Nah, ini dia. Ini kita dikebut ya teman-teman. Ini sudah pukul jam 5 lebih. Tapi kita masih proses, tenaga kerjanya masih proses terus lanjut. Ya. Nah, jangan khawatir juga di sini teman-teman, untuk sudutan di sini ya atau pojokan ini sudah dipasang besi ya di pertemuan-pertemuan. Nah, besinya lihat ada 4 ya, 4 kolom praktis. Ini ada 4 kolom praktis. Nah, ini proses pemasangan batako. Nah, dan ini adalah instalasi pipa ya untuk kamar mandi. Di sini sudah dipasang juga instalasi pipanya, pipa air kotor atau dari kloset jongkok itu ke sepiteng, dan pipa floor drain. Nah, pipa air kotor dari bekas mandi ini nanti ke depan ke selokan ya. Ini ukuran pipanya besar juga nih, kurang lebih sekitar 3 in ya. Kalau untuk ininya speed tanknya ya, dan ukuran 4 in untuk buangan air dari kamar mandi atau dari belakang. Nah, ini proses pemasangan dinding bata seperti ini. Tuh, adukannya pun bisa dilihat sangat kental semennya ya. Oke, kita lanjut ke sana ya teman-teman. Nah, ini kita masih berada di blok E1. Oke, blok E1. Kita sekarang ke blok E1 ya. Kita sekarang ke blok E2. Blok E2 progresnya sudah mulai finishing. Sudah finishing plester aci. Oke, ini blok E2 nomor 1 nih. Oke, ini blok E2 nomor 1. Kita lihat ini rumahnya sudah finishing plester aci.
sekolah cepet nih, yang penting cuacanya nggak keburu musim hujan. Nah, ini dia. Oke, ini ruang tamunya. Itu sopi-sopinya. Nah, setelah plaster aci ini, sebelum pasang keramik, ini akan dipasang dulu nanti rangka atap baja ringan dan genteng ya. Karena kalau nggak dipasang nanti keramiknya khawatirnya kena hujan ya, bisa kotor, bisa rusak lagi. Nah, ini dinding pembatasnya teman-teman, 1 meter ya dari keramik kurang lebih. Nah, ini kamar mandinya. Ini kamar belakangnya. Jadi kita jalan ke blok E2 yang nomor besar ya. Ini bisa, kalau dari nomor bisa dihitung aja nih. Kalau dari paling kanan saya ini, belah sini nih, ini adalah nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi di sini itu kalau dari depan, satunya itu dari pojok paling kanan yang menghadap ke arah rumah contoh ya. Nomor 4, ini nomor 5 ya. Oke, nomor 6. Ini nomor 6. 6, ini nomor 7. Nomor 7. Ini nomor 8-nya, progresnya. Dan di sini untuk speed tank sudah ada ya. Ini speed tanknya di sini di depan kamar. Nah, ini dia. Sudah dicari juga dari pipanya ya. Pipa untuk speed tank. Ini untuk nanti pembuangan air kotor ya ke saluran atau ke got depan. Air kotor seperti bekas cucian gitu. Oke, lanjut. Ini nomor 8 nih teman-teman. Progresnya sampai saat ini sudah sampai seperti ini. Nah, ini nomor 10. Nomor 10 nih. Ini nomor 10. Ini blok E2. Ini blok E1. Nah, ini masih ada jalan nanti nih teman-teman ke belakang ini ya, untuk perluasannya ini, yaitu di belakangnya blok E2 ya. Nih, lahannya masih terhampar ya, sebagian tanah darat, sawah tak ada hujan, dan sebagainya lebih banyaknya lebih ke kebun ya, ada pohon-pohon kelapanya itu. Nah, sebelah kiri ini masih asri. Oke, nah sekarang pun kita sudah mulai nih pengerjaan, itu namanya rangka atap penjaringan nih. Jadi jangan khawatir kalau sudah pakai rangka atap penjaringan, jangan khawatir nanti gentengnya ambruk karena dimakan rayap. Mungkin rayap bisa makan ini ya. Ini proses perakitan fabrikasi rangka atap penjaringan. Ini proses pabrikasinya. Jaringan sendiri.
Biasanya pengerjaan sih cepet. Proses fabrikasi baja ringan. Oke teman-teman, itu kita sudah jalan-jalan ke belakang. Sekarang kita kembali lagi ke rumah contoh ya, berjalan kaki melewati menelusuri jalan utamanya nih. Oke, satu lagi teman-teman. Nah ini sebelah sini nih ada tanah pasum nih teman-teman. Apa sih maksudnya tanah pasum? Nah itu tanah untuk fasilitas umum yang disediakan oleh developer, nanti bisa dimanfaatkan oleh warga nih, misalnya untuk taman bermain, untuk lapangan olahraga, bulu tangkis, atau apapun itu, nanti tergantung kesepakatan warga penghuni di sekitar dekat pasum ini nih. Nah ini pasum ini dekat dengan blok D1 dan D2 nih teman-teman, enak dekat pasum. Oke, ini pasumnya. Nah, jika ada yang bertanya, Pak, di situ banjir enggak sih? Alhamdulillah di sini aman dari banjir, teman-teman. Karena kenapa? Ini datarannya tinggi yang pertama. Yang kedua itu di sini untuk jalur pembuangan air ya, entah air hujan atau air limbah rumah tangga lah. Itu sudah ada. Nah, sebelah mana? Ini ada di sebelah kanan nih teman-teman, dan ini pun airnya itu tidak deras ya, ini karena ya apa ya istilahnya, hanya susukan ya, tuh kering tuh, bisa dilihat ya, atau cuma sedikit airnya tuh. Nah yang dikhawatirkan misalnya musim kemarau gini airnya ini deras, nah, itu yang dikhawatirkan, apalagi nanti musim hujan gitu. Nah ini pun ngalirnya nanti ke hilir tuh, di sana ketemu dengan kali besar itu. Ini hanya kali kecil untuk ngalirin air aja tuh. Makanya kenapa sekarang nih dilihat kita sawah ini kering, karena ini sawah tak ada hujan. Ini biasanya digarap itu di musim hujan, karena kalau di musim kemarau kan susah airnya. Kalau kita pakai pompa nyedot ya biaya listriknya lebih mahal untuk pengairannya. Kalau pakai genset, sungainya pun atau aliran air ini nih, irigasi lah bisa dibilang mungkin ya, itu kering ya. Ini bisa dilihat nih salurannya. Jadi untuk pembuangan airnya nanti itu, nah hulunya dari sono nanti ngalir ke arah sini nih teman-teman, dan pembuangannya ini ke sini ya. Nah ini ada gorong-gorong kan, nah ini bisa dilihat gorong-gorongnya. Gorong-gorong ini nanti buang ke jalur kali kecil ini. Nah ini suasananya ya, saat ini menunjukkan pukul 17.30 atau setengah 6 ya. Nah, ini nggak jauh kok, jalan kaki pun nggak capek itu dari rumah contoh saya ke blok E2. Karena banyak ada beberapa kan ya, mohon maaf, perumahan-perumahan juga dari gerbang itu ke lokasi rumah itu kayaknya kalau untuk dari pintu gerbang ya, saya bicara bukan jalan raya, itu kayaknya untuk jalan kaki itu ada yang jauh banget gitu kan. Ini ya alhamdulillah deket sih, posisinya juga bagus untuk penataan set plan-nya. Nah ini juga ada pasum lagi nih teman-teman, pasum nih sebelah kanan, kita kalau masuk di sebelah kiri ya. Nah ini pasum ini di sampingnya blok berapa ya ini ya, kalau saya hitung itu
blok C ini, blok C1 ini. Tuh terlihat dari sini untuk rumah contohnya yang di blok A2 ya. Nah ini lihat teman-teman sungainya. Nah ini untuk aliran pembuangan air. Jadi oke, untuk jika mencari perumahan juga kita harus lihat juga ya, yang dipertimbangkan adalah pembuangan limbah air kita, air hujan kah atau air limbah kamar mandi, itu kemana jalurnya gitu, jangan sampai nanti nggak ada, itu repot teman-teman. Yang pertama, yang kedua air ya teman-teman. Air itu kalau bisa ya istilahnya kalau bisa gratis ya ngapain harus beli gitu kan, ngapain harus pakai air pump gitu kan yang setiap bulan bayar lagi, karena kan sebenarnya air itu ya anugerah dari Allah ya, Tuhan ya, harusnya bisa dinikmatin gratis. Nah di sini alhamdulillahnya, bersyukurnya untuk air ini kita bisa pakai sumur bor atau bor pantek ya, dengan kedalaman ya kurang lebih sekitar 18 sampai 20 meter itu keluar air tuh, dan airnya pun bagus. Bagus itu maksudnya ya nggak bau, nggak berwarna tuh, nggak berasa, nggak ada rasa ya seperti rasa besi atau apalah atau kapur. Ini masih layak konsumsi. Tuh yang mungkin harus diperhatiin juga kalau cari rumah, lokasi rumah ya, itu air. Yang kedua juga ini nilai investasinya ya ke depannya. Karena kenapa? Puri Asih 3 ini itu terletaknya di Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Patokannya itu pertigaan Cibucil, itu belok kanan 300 meter ada sebelah kiri ya. Nah ini lokasinya ini, kita di daerah Cilengsi Jonggol ini kedepannya insya Allah prediksi akan berkembang. Karena apa? Bogor itu kan saat ini sudah dibagi menjadi 3 ya. Jadi 3 yaitu Pemdanya, pemerintahannya Bogor Barat, Bogor Kota, dan Bogor Timur. Nah untuk isunya Bogor Timur ini akan di daerah sini nih untuk pusat Pemda, pemerintahan daerahnya. Jadi nggak nyesel lah ngambil di sini, apalagi ini nempel dengan Citra Indah teman-teman. Citra Indah itu kan kawasan yang komersil dan banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan, ikut memanfaatkan. Contohnya seperti kolam renang, fresh market, dan banyak lagi lah gitu kan. Nah, ini dia situasinya ya teman-teman di sore hari. Adem, banyak masih anak-anak main layangan. Oke, nah deket kan, udah mau ke rumah contoh lagi aja gitu, nggak jauh kok. Di sini jalan. Memang kalau harga kadang istilahnya ngaruh ya teman-teman kalau harga, terutama di DP ya. Kalau mungkin kalau maksimal kredit itu kan udah diatur oleh Kementerian Perumahan gitu kan, istilahnya oleh pemerintah, yang bisa mendapatkan subsidi dibatasi maksimal harga jualnya gitu. Nah untuk DP itu kan developer tuh biasanya DP-nya berbeda-beda. Oke, mungkin ada yang DP-nya di bawah Puri Asih 3 lah, oke contohnya. Cuman untuk harga yang di bawah DP-nya Puri Asih 3 belum tentu kualitas perumahannya, spek bangunannya, dan lokasinya sama teman-teman. Jadi ibaratnya gini ya logikanya, teman-teman beli pakaian atau baju di mall dan di pasar, pasti mungkin ada yang baju yang hampir sama ya gitu kan, cuman pasti kualitasnya pun beda teman-teman gitu. Jadi jangan menganggap oh ini 0 DP gitu. Banyak perumahan yang 0 DP gitu kan, cuman kualitasnya juga ya mungkin menyesuaikan. Logikanya mendingan kita ya keluar di awal lebih banyak sedikit daripada kita nanti habis uangnya untuk merenovasi rumah, rusak ini rusak itu, pindah
kamar mandi gitu kan, ganti baja ringan. Terus untuk DP di sini saya cukup masih kalau DP di Puri Asri 3 ini sebenarnya masih cukup murah teman-teman. Kenapa saya bilang murah? Karena saya sebelumnya jual Puri Asri 2 itu DP-nya itu 8 juta, biaya prosesnya itu 7.500.000, booking fee 1 juta, totalnya 16.500.000 loh teman-teman. Di sini masih di bawah itu dengan spek yang di atas Puri Asri 2. Tuh, ya lokasi emang beda ya. Ini lebih masuknya ke Jonggol perbatasan Cilengsi. Itu perbedaannya. Itu loh. Itu untuk DP ya. Mungkin nih kalau pengalamannya udah ketika nanti dibuka blok depan sini DP-nya oleh bos ini, DP-nya mungkin bisa di kisaran sampai 20, 30 gitu loh. Mungkin bisa jadi 50 juta. Ketika ya banyak lah, beberapa saya pengen di depan ya sama seperti halnya dulu saya pengen di depan dekat gerbang, tapi ketika saya tahu DP-nya saat itu sekitar segini ya saya akhirnya memutuskan ya udahlah saya ambil yang sesuai kemampuan saya, walaupun agak belakang tapi saya bersyukur sudah punya rumah sendiri walaupun itu masih nyicil ya, pada ngontrak terus saya nggak bakalan jadi milik sendiri sampai kapanpun. Tuh, kalau ini saya juga tertariknya gini ya. Nah, saya tertariknya gini juga teman-teman. Untuk perumahan ini ya, nah, perumahan subsidi lah khususnya ini sudah di cover oleh asuransi jiwa. Jadi bila mana penanggung jawab meninggal dunia itu akan dianggap lunas gitu, di cover asuransi. Tapi memang harus diurus, kita ahli warisnya urus ke kantor bank ya, ke kantor bank, ke bank yang waktu kita akad kredit nanti harus diproses juga, tapi jangan lebih dari 3 bulan ya. Nah itu oke, kita nggak kerasa kan sudah nyampe rumah contoh nih, dekat. Nah itu gerbang tinggal lurus aja tuh. Nah itu rencana kantor pemasaran. Suasananya, langitnya sangat indah ya, banyak warga-warga kampung sini sekitar, anak-anaknya ya terutama, pada main seneng gitu ya teman-teman. Ramai berarti di sini teman-teman, nggak sepi ya. Nah ini rumah contohnya. Ini rumah contohnya ya. Main mobil-mobilan. Oke, nah ini rumah contohnya ya. Nah ini sendiri kita dengan pengembangnya PT Graha Karina Sejati ya teman-teman, tipe 30/60. Alamatnya ini di kota wisata untuk kantor pusat kita nih, di Ruko Concordia Blok SR A nomor 6 ya. Ini double carport teman-teman, lihat cakep kan? Double dinding, cushion aluminium, kayu solid pintu utamanya, genteng plat. Tuh, keren kan? Desainnya minimalis, gentengnya plat, nggak gelombang-gelombang. Nih, sudah ada nanti pembatas taman, gitu kan? Ya, tamannya belum ya teman-teman ya. Nanti bisa bikin sendiri tamannya atau buat teras ya, di keramik, bisa jadi kanopi. Gitu. Nah, ini contohnya. Kamar depannya. Nah sementara nanti proses booking ini di sini ya teman-teman. Nah kantor pemasarannya itu masih proses bangun. Nah, kamar kedua ini halaman ya, masih bisa buat dapur. Ini pompanya, ini kamar mandinya. Oke, nah ini sistem pompanya gini teman-teman nih. Kalau misalnya ada yang nanya ya, kadang teman-teman masih bingung. Ini yang dinamain bor pantek ya, atau sumur bor nih ya. Jadi ini dibor dengan pipa kurang lebih ini 1/4 atau 1,5 in dengan kedalaman 18 meter. Nanti dimasukin pipa yang setengah in yang lebih kecil.
masukin. Nah, instalasinya ini. Nah, setelah dimasukin, dikonek ke pompa listrik ya. Ini pompa listrik yang harga kurang lebih 500 ribuan ya. Pompa Shimizu ya. Nah, dari sini nanti keluar dari pompa listrik itu pipa lagi disambung ke sini nih teman-teman. Nah, ini nanti udah ada dari sini, dari pemasaran. Dari developer ya, dari bangunan. Saat ini dicolok, ini akan mengalirin ke sini nih, contohnya ini ya. Coba saya colok ya. Oke, nah udah saya colok nih, ada colokan di sini. Nah, pompa bunyi ya. Oke, nah ini akan mengalirin ke sini, ke keran kamar mandi. Tuh. Ini prosesnya proses jongkok ya, ini saya di kamar mandi. Oke, bisa lihat teman-teman airnya. Cakep kan? Cakep. Bening kan? Bening kan airnya? Ini lihat, bening airnya. Nggak berwarna, nggak berbau, nggak berasa, nggak rasa asin gitu. Asin air laut. Cabut lagi aja ya, biar irit listrik. Seperti itu ya teman-teman untuk cara nanti masang pompanya ya. Nah, biasanya di sini nanti dipasang meja dapur. Bisa sih pompa nggak harus di sini, nanti bisa diatur ditaruhnya di pojok sana. Tinggal pipanya aja ya, peralonnya yang dipanjangin gitu. Nah, untuk mencari inspirasi di sini bisa nih nanti dikasih meja dapur nih. Sini meja dapur, misalnya atas sebelah sini, dindingnya ditinggiin dikasih atap. Bisa nih. Nah, ini bisa buat dapur nih, atau tempat makan. Sini meja makan, sini dapur, meja dapur. Oke teman-teman, mungkin sementara itu dulu ya. Kita hari ini jalan-jalan di perumahan Puri Asri 3 Cilengsi Jonggolnya. Lain waktu kita jalan-jalan lagi. Jangan lupa dibantu ya, like, komen, terutama subscribe-nya ya. Jika memang video saya ini menarik lah istilahnya ya. Kalau bagus sih enggak lah ya, YouTuber juga bukan gitu kan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, atau salah apapun itu saya mohon maaf. Mudah-mudahan dimaafin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.